Yesus Kristus selalu beserta kita. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, Hari Kemenangan, Hari Penuh Cinta. Saudara-saudari, pada hari ini, pada perayaan Hari Minggu Paskah, mari kita semua diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, firman kehidupan, santapan jiwa kita, santapan kehidupan kita, yang akan kita dengar dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di atas tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa petik dari cerita kisah cinta Tuhan pada hari Minggu Paskah yang kita dengar dari bacaan pertama, bacaan kedua dari Injil yang kita dengar hari ini. Pertama, Paskah adalah perayaan sukacita. Sukacita karena Allah sungguh mencintai manusia dengan memberikan kehidupannya sendiri agar manusia mengalami hidup baru di dalam Allah. Allah merubah kehidupan manusia lama menjadi manusia baru di dalam cintanya yang sempurna, yaitu di dalam salibnya Yesus. Sehingga perayaan Paskah adalah perayaan sukacita manusia, bahwa manusia menerima anugerah keselamatan ilahi dari Allah. Yang kedua, Paskah adalah perayaan terang. Mengapa terang? Di dalam perayaan Paskah kita mempunyai yang seperti Paskah menjadi simbol Allah mengubah hidup manusia. Allah mengubah kehidupan dunia dari kegelapan untuk mengalami terang sejati di dalam Allah. Dan terang itu adalah terang kekudusan, terang keselamatan. Inilah Paskah, bahwa Allah membawa terang bagi manusia, terang yang bisa menjadi cahaya bagi manusia untuk menuntun manusia di jalan yang benar, agar manusia mampu melihat kebenaran, agar mampu melihat cinta Allah, mampu melihat tanda-tanda arah-arah jalan yang disiapkan Allah menuju ke Yerusalem baru, menuju ke taman cinta Tuhan, taman yang membawa seorang pendosa bersama Yesus di sebelah kanannya masuk ke dalam kehidupan yang bahagia.
Yang berikut kita mendengar hari ini dari bacaan kedua surat Paulus kepada umat Kolose yang mengatakan, iman kita kepada Kristus yang bangkit harus mengarahkan hidup kita kepada setiap perkara-perkara surgawi. Maka Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas. Carilah segala sesuatu yang disiapkan oleh surga. Dan disitulah kita menemukan arti dari hidup yang sesungguhnya. Janganlah cari perkara-perkara dunia, sebab hal-hal yang berasal dari dunia tidak bisa mempersatukan manusia dengan surga. Sebab dunia adalah milik dunia, tetapi surga adalah milik bagi orang yang mencintai Allah dan mengikuti Allah sesuai dengan kehendak. Yang berikut dalam dalam Kisah Para Rasul dikatakan, kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil Allah. Kita semua ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi kebenaran. Maka kita mendengar dalam Injil hari ini, ada Maria Magdalena, ada Petrus, ada murid yang dikasih, ada murid-murid lain. Mengapa ada cerita-cerita itu? Mengapa ditulis secara detail, di mana diletakkan kain polo, di mana diletakkan kawat? Agar kebenaran itu, cerita sejarah kebangkitan Kristus tidak diubah, tetap sesuai dengan kesaksian para rasul, kesaksian orang-orang yang hadir di kubu Yesus. Maka tugas kita adalah untuk memberitakan, untuk bersaksi tentang kebenaran akan kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus bukan hasil rekayasa, tetapi ini adalah sungguh perbuatan Allah yang ingin agar manusia hidup di dalam kebangkitan itu, yaitu hidup yang baru. Maka kita sudah dipanggil hari ini. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Itulah pesan Rasul Paulus dalam bacaan ini. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Dan pengampunan itu selalu mengarahkan manusia kepada kekudusan. Kita bisa melihat hari ini, murid yang dikasih Yesus di dalam Injil dikatakan, ketika ia menyaksikan, lalu Injil mengatakan, ia percaya. Kepercayaan para rasul harus menjadi kepercayaan bahwa apa yang terjadi sungguh benar-benar terjadi sesuai dengan Allah. Maka marilah saudara-saudara, kita merayakan perayaan Paskah, perayaan yang penuh kasih, perayaan penuh harapan, perayaan cinta Tuhan, perayaan terang kasih, perayaan sebuah harapan bahwa kita semua mendapatkan hidup baru di dalam Allah. Kita yang dahulu hamba dosa diubah oleh Allah menjadi putra-putri Allah. Kita yang dulu hidup di dalam kegelapan diubah oleh Allah untuk masuk dalam terang kasih Allah. Kita yang dulu adalah manusia lama diubah oleh Allah melalui salibnya menjadi manusia baru. Kita yang dulu hidup di dalam dosa diubah oleh Allah untuk mengalami kekudusan. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah, kasih Tuhan beserta kita.